Indonesia pernah mengalami kebakaran hutan parah pada tahun 2019. Namun sayangnya, setelah peristiwa tersebut, masih saja peristiwa kebakaran hutan dan lahan itu terjadi hingga kini. Luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2021 meningkat dibandingkan pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.000 hektar atau mengalami peningkatan 19,4%. Hutan sebagai paru-paru dunia yang ada di Indonesia terindikasi menuju kepunahan. Bencana asap berulang setiap tahun bahkan semakin kritis. Kerusakan yang terjadi terhadap hutan di Indonesia sangat parah, perlu penanganan segera dan dilakukan secara konsisten, yaitu reboisasi terpadu. Reboisasi bukan hanya sekadar menanam pohon saja, namun meliputi pemulihan dan persiapan tanah, pemilihan tanah, penanaman serentak melibatkan seluruh komponen masyarakat, merawat tanaman muda secara intensif. Keberhasilan program tersebut baru akan dirasakan bila semua dapat bekerja sama dengan baik dan dilakukan secara konsisten. Berikut ada limbah yang dihasilkan sektor pertambangan sangat berdampak pada pencemaran lingkungan. Misalnya seperti tercemar air sungai yang menjadi sumber bahan baku air minum, terancamnya ekosistem dan kerusakan struktur tanah hingga menimbulkan banjir. Selain itu, ada beberapa dampak lain dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup, yaitu meningkatnya ancaman tanah longsor, kerusakan hutan, dan penurunan kualitas udara. Deforestasi atau penebangan hutan secara liar di Indonesia telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Luas hutan alam asli Indonesia semakin menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Berikut dampak dari pencemaran air limbah telah dikaitkan dengan kesehatan. Tetapi efek merugikan dari pencemaran air limbah pada kehidupan laut tidak dapat diabaikan lagi. Pencemaran di lingkungan laut atau pollution of the marine environment, yaitu dilakukannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan laut yang mengakibatkan dampak buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut. Berikut adalah contoh dari dampak pencemaran air laut yang juga membahayakan hewan laut. Lingkungan yang bersih adalah dambaan semua warga. Dengan bersih, mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Kebersihan memiliki manfaat positif bagi mereka yang menjaganya. Berikut 5 manfaat lingkungan yang bersih bagi masyarakat. Yang pertama, terhindar dari ancaman banjir. Yang kedua, terhindar dari penyakit berbahaya. Yang ketiga, tempat tinggal menjadi nyaman dan bersih. Yang keempat, melimpahnya sumber air bersih. Dan tidak tercemarnya keberlangsungan hidup biota laut.